teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian menonton. Kembali lagi di Talk Podcast, Hima SI pengen podcast. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih kalau Unikom itu termasuk 5 universitas swasta terbaik di Bandung. Karena setiap tahunnya Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi merilis indikator penilaian peningkatan untuk setiap perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mendorong pihak pengelola universitas supaya lebih mengedepankan kualitas pendidikannya. Nah, kok bisa sih Unikom termasuk 5 kampus perguruan tinggi swasta terbaik di Bandung? Nah, nggak sembarangan loh. Ternyata ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor input, proses, dan output. Faktor inputnya yaitu hal positif apa sih yang diberikan untuk kampus, diantaranya mahasiswa dan dosen berprestasi. Yang kedua, faktor proses. Faktor proses ini karena Unikom memiliki akreditasi yang lengkap, banyak dan terperinci. Yang ketiga, faktor output. Faktor output ini karena Unikom memiliki lulusan-lulusan terbaik yang berguna bagi bangsa dan negara. Nah, nggak cuma itu loh, Unikom juga memiliki faktor tambahan, yaitu faktor prestasi. Unikom sudah meraih beberapa prestasi dan beberapa prestasinya sudah mencapai internasional loh. Nah, beberapa prestasi Unikom yaitu First Winner of GMASA 2017, juara kompetisi Asian Skill, Top 100 Asia University Repository, perwakilan Indonesia di APIKTA, Microsoft Student Partner terbaik, the winner of International Robot Contest di USA. Nah, itu sekilas tentang kenapa Unikom bisa masuk 5 universitas swasta terbaik di Bandung. Nah, perbincangan selanjutnya aku bakal ditemenin nih sama salah satu alumni Hima SI yang masih kuliah di Unikom. Kita sambut ya Teh Hima. Halo Teh Hima. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Teh Hima, kalau boleh tahu kesibukannya sekarang ngapain aja nih? Karena berhubung udah mau semester akhir, jadi sibuk ya paling ngurus skripsi sama mungkin di organisasi lain. Oh gitu. Pusing nggak nih Teh Hima semester akhir? Bukan main. Pasti pusing lah. Mau siap-siap mau skripsi, mau lulus. Iya. Nah, Teh Hima udah hampir 4 tahun ya mau kuliah di Unikom. Nah, Teh Hima pas ada yang bilang Unikom, yang ada di benak Teh Hima apa sih? Kan kalau aku misalnya ada Unikom yang kebayang itu gedungnya gitu. Iya, sama sih. Aku pun kayak gitu, yang kebayang dari Unikom ya pasti kampusnya atau enggak komputernya. Karena walaupun banyak fakultas, cuma yang paling namanya aja udah universitas komputer kan, pasti yang kebayang komputer. Teknologinya lah lebih spesifik. Iya. Teh Hima kenapa sih bisa milih sistem informasi? Kalau ngomongin jurusan sih itu kayaknya nggak patut ditiru ya kalau berdasarkan pengalaman pribadi aku. Soalnya aku agak random aja soalnya. Ya nggak tahu menau ya aku ikut jurusan sistem informasi. Padahal asalnya kalau niat dari awal sih aku bukan jurusan sistem informasi. Tapi lancar ya masuk di jurusan sistem informasi, mengikuti arus lah ya. Kan kita udah terlanjur basah nih dibanding kita tenggelam, ya udah kita berenang aja. Oh iya boleh. Nah, kenapa sih Teh Hima bisa milih Unikom gitu sebagai pilihannya? Kalau jujur sih sebetulnya pasti at least sama aja ya, kebanyakan mungkin ya dari anak-anak swasta lain mungkin ya. Kebanyakan kan aku gagal SBMPTN. Iya. SN juga gagal, terus ujian mandiri juga gagal. Jadi mau nggak mau dibanding aku gap year. Jadi aku ya udah masuk swasta aja. Nah, pas aku cari-cari nih kampus apa nih yang bagus nih di Bandung. Pas ternyata Unikom tuh masuk list ternyata kampus swasta terbaik di Bandung, dan kelihatan dari prospek dari dosen-dosen, terus fasilitasnya juga kayaknya oke buat aku jadi mahasiswanya, jadi aku milih Unikom. Gitu ya. Fasilitasnya juga gimana Teh kira-kira menurut Teteh di Unikom itu? Kalau kata aku sih fasilitasnya udah cukup bagus ya, kayak misalkan dari gedungnya. Cuma ya pasti kan ada kurang ada lebihnya gitu. Cuma sejauh ini dibandingkan aku mungkin studi banding ke kampus lain, aku rasa ya alhamdulillah Unikom bisa baik gitu lah gitu. Dosennya juga, staff-staffnya juga gimana Teh? Iya sih, kalau dosen khususnya jurusan aku ya sistem informasi, kalau untuk dosen tuh alhamdulillah mereka baik-baik terus suportif juga. Cuma kalau untuk staff mungkin ada beberapa yang nggak serak wajar sih ya, kita kan ada kayak
suka atau nggak suka sama orang. Iya. Kadang ada yang kok staffnya judes, tapi Iya. at least ya namanya juga gitu. Baik Iya. kok, baik. Teh Yuma nih selama kuliah nih pasti punya circle lah gitu, punya teman-teman Oh, iya. pasti lah ya kayak gitu. Gimana sih Teh cara cari circle yang misalnya in gitu sama Teh Yuma gitu? Kalau dari pengalaman pribadi aku sih itu berdasarkan prosesnya tuh kayak lumayan panjang ya. Pertama Iya. aku berteman awal-awal yang namanya dari SMA tuh aku berteman ya sama siapa aja gitu. Nah begitu kuliah yaudah aku ya temennya sama siapa aja, ayo ternyata kadang emang setiap pribadi orang tuh beda-beda kan. Iya, Ada iya. yang cocok sama kita, ada yang enggak. Iya. Setelah melalui proses-proses drama lah atau apalah, ternyata ya emang itu seleksinya ada gitu. Oh, iya. Seleksinya ada, akhirnya aku ketemu teman-teman yang cocok sama aku, yang satu frekuensi dan bisa jadi motivasi lah. Seenggaknya nggak toksik gitu. Iya. Soalnya menurut aku itu penting banget. Iya, Kenapa? iya. Karena apa ya? Ada orang bilang kita itu dibentuk dari 5 orang terdekat kita. Makanya kalau untuk pribadi aku sendiri itu aku sangat berhati-hati untuk aku berteman sama siapa aja ya. Cuma aku untuk jadi orang terdekat dalam diri aku sangat selektif gitu. Iya, betul. Karena itu mempengaruhi juga sih. Ada nggak Teh misalnya hal unik, hal yang berkesan gitu sama teman-temannya selama di Unikom gitu, yang paling memorable gitu? Banyak sih. Aku kalau misalkan hal-hal apa ya, kalau misalnya dibandingin dari SD, SMP, SMA, kuliah kan ada orang yang lebih berkesannya itu di Iya, SD atau iya, SMP, iya. SMA. Kalau untuk aku sih pengalaman khususnya aku lebih berkesan di masa kuliah karena Oh, menurut gitu. aku tuh kayak banyak banget pengalaman atau banyak banget hal-hal yang udah aku lakukan gitu. Iya. Mau itu bobroknya, mau itu seriusnya atau apa. Iya. Banyak banget. Terlebih lagi di himanya gitu. Iya. Nah, ada nggak sih Teh misalnya kayak tempat yang biasa Teh Yuma kunjungi itu, rekomendasi sama temen-temennya nih Teh Yuma selama di kampus tuh kadang ya, misalnya makan di mana atau ngerjain tugas di mana yang sekitaran Unikom itu? Kita Unikom. Kalau misalkan aku sama teman-teman aku, kalau misalkan ngerjain tugas ya paling di mana ya, karena kita anak himpunan nih. Iya. Itu lebih banyak nongkrong di himpunan, ngabisin waktu di himpunan. Cuma kalau untuk nongkrong ya paling daerah Dago tuh kan banyak banget ya Iya, tempat iya. nongkrong gitu. Cuma kalau untuk jadi base camp tuh enggak, soalnya kita orangnya explore Heeh. tempat. Kalau misalnya udah kesini kita coba ke yang lain gitu. Iya. Sama kuliah nih sampai akhir semester ini apa sih yang Teh Yuma banggakan gitu selama kuliah di Unikom gitu? Yang aku banggakan dari sama kuliah Unikom ya, yang pasti dengan aku kuliah di Unikom terus aku ketemu yang menurut aku orang-orang baik, itu orang baik maupun ya kurang baik menurut Iya, aku. iya. Itu tuh hal yang membanggakan dari aku tuh, aku bisa merasa karakter aku tuh terbentuk dari sini. Oh gitu. Iya, betul. Oh iya. Di samping ya pengalaman mungkin prestasi ataupun lainnya. Nah, Teh Yuma kemarin kan dengar Teh Yuma menang ya di Waduh. menang keren tuh bikin karya ilmiah ya. Iya betul. Ya karena itu gimana Teh Yuma bisa kayak gitu? Kalau untuk karya ilmiah tuh sebenarnya emang aku tuh ada target selama kuliah tuh minimal aku pengen dapet 1 juara selama sebelum aku lulus gitu. Nah waktu itu tuh kesampaian di semester, rencananya semester 6, cuma kejadiannya semester 7 gitu. Kenapa? Itu tuh awalnya dari temen aku emang niat Teh ini aku pengen lomba kemana ya, terus temen aku ada rekomendasi, katanya tanyain ke dosen ini. Terus aku ikut ke dosen, ternyata dibimbing sedemikian sampai akhirnya aku dapet juara gitu. Aku juga bersyukur karena support dari teman-teman, terus dosen-dosen juga pada positif. Sampai akhirnya alhamdulillah. Iya, keren sih itu maksudnya di semester yang menuju tua. Iya, menuju skripsi punya pencapaian gitu kan ya. Yuma gimana sih? Nah, kemarin kan menang juara itu. Maksudnya gimana Teh Yuma membagi waktu gitu antara kuliah terus ada organisasi lain gitu. Kayak gitu. Kebetulan kemarin itu semester padat ya. Semester padat juga karena ya emang benar aku harus gimana caranya ngebagi waktu antara kuliah, himpunan, organisasi dan of course kehidupan pribadi dong ya, nggak lupa kita juga harus main gitu kan.
Ya kalau dari aku sih time management sama prioritas aja gitu. Nah ketika emang ada waktunya untuk, jadi nyambil ketika mungkin aku ke himpunan, ngerjain himpunan, tapi kayak misalkan ada waktu kosong nih, aku sambil ngerjain revisian kayak gitu, atau enggak ya sisain waktu lah untuk dalam seminggu tuh mana waktu mana aja untuk kerjain apa. Karena ya emang benar time management itu penting banget. Karena kalau enggak ya semua nggak bakal kejar gitu. Menurut Teh Yuma, biaya hidup di lingkungan Unikom itu gimana? Kalau untuk biaya hidup itu tuh tergantung kitanya sih menurut aku. Sebenarnya kalau biaya hidup tergantung kita dan teman-teman kita sih. Kalau kita gitu, kita mau hidup hedon, ya kita bergabung sama siapa dulu gitu. Kita mau hidup minimalis, ya kita sama siapa dulu, atau enggak kalian, atau enggak ini nih kita. Tentuin idealis aja gitu. Ketika kita emang ternyata kita orang yang minimalis dan berpikir long term gitu ya, untuk kayak misalkan ya udah gue gaya hidupnya biasa aja, yang penting tabungan gue banyak. Nah, yang penting kitanya aja punya pendirian gitu. Di samping kita tetap ngikutin, enggak ketinggalan inilah arus pertemanan gitu. Teh Yuma, ada nggak sih hal menarik gitu yang pernah Teh Yuma alamin gitu? Hal menarik kalau yang aku dapetin tuh ya of course lebih banyak dari himpunan gitu. Hal menarik karena dari himpunan tuh aku belajar kayak misalkan kepanitiaan karakter building atau nggak ikut PKM. Jadi aku bisa explore lah, aku harus kemana-kemana. Nah dari situ tuh pengalaman unik lah, entah kita panas-panasan, hujan-hujanan, capek-capek gitu kan. Nah itu sih buat aku berkesan banget. Nah, Teh Yuma ada nggak sih tempat berkesan gitu? Tapi yang di Unikom banyak ya spot-spot di Unikom gitu. Yang paling berkesan sih di mana ya? Ya kampus Dago sih kayak. Oh iya, kenapa ya? Karena kalau di kampus Dago tuh kita tuh lebih bisa ekspresif gitu. Karena kan ya banyak mahasiswa, terus dosen-dosen juga jarang bisa kayak kita bisa teriak-teriak apa juga nggak apa-apa kan, yang sambil ngapain jual gitar-gitar. Jadi menurut aku Dago sih. Oh gitu. DPR di bawah pohon rinda. Oh gitu, DPR guys. Nah Teh Yuma, kira-kira hal apa sih yang bisa Teh Yuma berikan gitu untuk Unikom? Yang aku berikan untuk Unikom, kalau sekarang aku jadi mahasiswanya ya aku belajar masuk kayak belajar benar-benar gitu ya, demi diri sendiri of course pastinya gitu ya. Tapi ya demi nama baik Unikom juga gitu. Terus yang aku bisa berikan menjadi mahasiswa aktif mungkin ya, sampai sekarang pun aku masih mengikuti kegiatan organisasi, terus ya mencoba untuk terus berprestasi gitu. Nah Teh Yuma, kira-kira ada nggak sih pesan kesan untuk Unikom selama kuliah di Unikom ini? Pesan kesannya mungkin yang kesannya ya ada baik ada buruknya ya. Yang aku ingat sih pasti kesan baiknya gitu ya. Kalau kesan baiknya, nah kalau pesannya ya semoga aja nih khususnya dosen-dosen ya, kalau misalkan dalam mengajar gitu kayak mohon maaf lebih sabar lagi gitu ya, kan kita tuh kurang sedikit paham apalagi ya di matkul tertentu gitu kan. Terus ya mungkin khususnya untuk staff Unikomnya bisa lebih ramah lagi sih, karena aku kayak gitu. Terus semoga aja pembangunan di Unikom jadi lebih baik lagi, terus akreditasnya terus naik, dan ya fasilitasnya semakin merata dan ya semakin bagus lah. Nah, sekian mungkin perbincangan kita di episode kedua ini bersama Teh Yuma. Makasih ya Teh Yuma. Ya, sudah sama-sama meluangkan waktunya ke kita gitu. Terima kasih kembali. Iya. Mungkin sekian, terima kasih dan tunggu di episode ketiga kita. Terima kasih. Dadah. Bye.